Lipat lah. Ini dia. Kemarin untuk setahun ini kita memang hanya belajar maksud ya, tapi prinsipnya nggak jauh beda, sama kok ya. Maksud, max, min juga bisa ya. Nanti Anda bisa coba yang min. Representasi hit pakai apa? Representasi struktur datanya hit pakai apa? Tree. Biasanya tree sih. Tree tapi Pakai tree juga max kan? min. Sama ini. Tree. Sedangkan implementasinya pakai apa? Array. Pakai array. Apakah bisa pakai linguist? Bisa aja. Semuanya bisa. Tinggal efektif atau tidak. Nah, Jadi istilahnya selama Anda belajar Alpro sampai S-Data saat ini, Anda tuh udah diberikan senjata-senjata tentang pemecahan atau problem solving ya, terhadap tugas-tugas yang diberikan. Tinggal bagaimana Anda menganalisis, memahami setiap senjata itu kapan yang bagusnya dipakai, kemampuannya seperti apa, dan cocok untuk karakteristik masalah apa. Sampai 20 tahun saya jadi dosen, kemudian belajar, pada intinya hidup itu soal itu. Anda dibekali pengetahuan apa, dibekali tentang apa, kapan itu dipakai, cocok untuk situasi apa. Ternyata itu hidup, itu sesimpel itu. Sesimpel itu ya dalam tanda petik ya. Jadi nanti kalau kalian skripsi atau besok Anda jadi peneliti, ujung-ujungnya sudah ada banyak sekali solusi-solusi di muka bumi ini. Jadi kita itu bukan orang pertama di dunia ini yang menggunakan atau hendak menemukan sesuatu yang baru. Kita itu sudah dibantu oleh temuan-temuan ratusan tahun yang lalu. Nah sama, heap, array, tree, linked list, antrian, ya, queue, apa lagi? Stack, ya, loop, while loop, for loop, dan sebagainya itu adalah jurus-jurus yang Anda bisa pakai sesuai karakteristik masalah hidup yang bakal Anda hadapi besok. Jadi kalau biasa Anda orangnya ceriwis, karakter Anda ceriwis, tapi pada satu saat pasti Anda gak akan ceriwis, karena tahu di depan kita bos, misalnya. Di depan itu ember orangnya, gitu ya, tidak bisa memberi menyimpan rahasia. Nah itu senjata karena pengalaman kita. Sama ya, seperti minggu kemarin saya sudah jelaskan, max min heap itu adalah suatu bentuk struktur data pohon sebenarnya, tree ya, yang agak berbeda dengan binary search tree yang sudah kita pelajari sejak selepas UTS. Bedanya apa? Pada puncak sebuah tree, root itu pasti bernilai paling tinggi atau paling rendah dibanding node-node di bawah. Itu aja camkan. Nah artinya puncak ini sesuai yang diminta, apakah dia max atau min. Kalau dia maksimum berarti paling tinggi yang di sini dibanding di bawahnya. Begitu pula ketika kita rekursif ke bawah, ini jadi root, ya ini paling tinggi dibanding bawah-bawah. Nah dengan karakteristik seperti ini, heap ini sangat cocok untuk permasalahan apa? Problem apa yang harus dipecahkan? Cocok pakai heap. Iya, priority queue. Priority ya, antrian. Queue. Jadi hasil penelitian segala macam, the best pakai ini. Linked list bisa, ya. Linked list pun bisa sebenarnya. Double linked list, yang lain-lain bisa. Tapi dari analisis efisiensi dan sebagainya, maka max heap itu yang terbaik.
max atau musuh untuk antrian berprioritas. Jadi kemarin kalau kita pernah belajar tentang antrian, nah saatnya kalau mau memecahkan masalah prioritas. Kalau antrian itu konsepnya apa? First in, first out. Kalau ini gimana kalau ini? Pak, udah ada angkanya Pak, udah ditentukan. Berprioritas. Iya. Ya. Yang punya. Yang duluan, highest out pokoknya. Highest. HO ujungnya. HO. Ya. Jadi Itu. highest in, highest out ya. Highest in high. Hiho. Ya. HIHO. Hiho bukan Vivo. Nah ini. Nah implementasinya nanti itu menggunakan array. Ya. Dan ini tetap saja mengadopsi model tree complete yang mana maksudnya complete itu cabang 2 bukan 3. Kemudian levelnya harus setara dulu gitu. 2. Jadi nggak bisa seperti ini nggak bisa. Jadi ketika dia sampai sini imbangi sini. Ketika sampai sini ini udah komplit, nggak bisa nambah lagi, isi dulu sebelah kanan. Nggak bisa nambah sini, komplitkan dulu. Jadi imbang. Tetap tapi menginsertnya dari sebelah kiri. Karena insertnya sebenarnya bukan di tree ya, di array. Jadi di index. Berarti di situ ya. Jadi lagi-lagi jurus array. Coba kalau Anda lihat, kita kan mungkin sekelas dulu ya dari outro. Materi array sudah ada kemarin. Tree sudah dapat. Di dalam ini nanti implementasinya ada loop, ada if segala macam. Makanya jurus itu adalah udah jurus inti kalau di bela diri lah istilahnya gitu ya. Yang harus kita kuasai sampai saat ini. Udah apa istilahnya? Udah jalan nyetel gitu ya, otomatis. Nah ini itu minggu kemarin ya, saya refresh saja. Kemudian kita kemarin belajar membentuk tree max heap ini, ya nggak? Iya. Iya. Ya kan? Kita sudah belajar gimana insert, jadi pasti nanti misalnya di sini berapa itu? 133 gitu ya misalnya. Halaman berapa itu? 70-an lah kita masuk. Jadi misalnya ada array seperti ini 133. Berarti kan sama aja ini 100. Jadi yang di indeks 0 itu adalah root. Nah itu heap ya, perhatikan. Jadi kalau dia indeksnya 0, itu pasti di sini posisinya puncak. Ya. Kemudian selanjutnya yang sini indeks ke-1 itu berarti left. Ya, left. Indeks kedua 42 berarti. Itu kanan. Ya. Kemudian misalnya apa lagi? 10. Nah, sini berarti kirinya sini. Kirinya dari sini. Jadi ini itu ke sini nunjuknya sama ke sini, ya kan? Kalau ini nunjuknya ke 33 nunjuknya ke sini. Ininya berapa? Misalnya 14. 33 nunjuknya sini. Ya, lihat tuh. 100 puncaknya. Jadi indeks 0 itu pasti kalau enggak nilai terkecil dalam sebuah array atau maksimum dari sebuah array. Ya. Kemudian left-nya yang pertama nih sebelum rekursif adalah indeks ke 1. Right-nya indeks ke 2. Jadi indeks 1, indeks kedua. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ya. Kemudian kemarin kita tuh online ya bulannya. Iya. Makanya saya tambahkan lagi lah, refresh lah yang pasti. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kemudian ketika ini punya anak,
Ya, ada data lagi, berarti dia harus ditaruhkan di sini 10 misalnya. Nih. Dia leftnya adalah indeks ke 3. Indeks 3. Misalnya di sini tambah lagi 14. Indeks ke 4. Kemudian kalau ada lagi, tidak boleh ke sini. Ini kan masih kosong. Tambahkan dulu dari kiri. Seperti itu. Misalnya berapa itu? 35. Indeks ke 5. Left dari 42. Ini 42. Jadi kalau saya kasih ini menunjuk, berarti dia leftnya, left right-nya. Kasih tanda aja left. Jadi kalau saya kasih lagi di sini, apa misalnya 38, berarti indeks ke 6 ditunjuk oleh 42 kan? Jadi lihat polanya. Ini ya kan, ini ke sini dua ini ke dua ini sama ini sama ini. Jadi mengapa dia cukup dengan array? Nggak perlu pakai kemarin apa? Kalau di tree kita selama ini asosiatif ya, list gitu ya. List. Dia bisa array biasa. Nah, pokoknya yang dicamkan indeks pertama atau 0 itu pasti yang paling besar atau paling kecil. Ya. Jadi kalau ini kita tahu cocok di antrian berprioritas, antrian itu kan gini kan? Sini kan nggak kemana? Ya kan? Ini out. Berarti kan push. Iya ya, push ya. Ya kan? Push. Kemudian pop. Itu start ya. DQ. Saya jadi lupa. Antrian. NQ. Jadi NQW. yang dipakai adalah NQW. NQ. NQ antrian. Nambahin elemen sama DQ. DQ. Nah, dengan begitu ya, konsep begitu, artinya karena itu antrian prioritas, kita tahu ketika dia nambah itu NQ, jadi nambah seperti ini NQ, ya, maka ketika dia mau di DQ, artinya yang dimaksud DQ, kalau kemarin memasukkan mengambil antrian, mengeluarkan antrian itu pakai apa? Waktu kita kemarin belajar antrian biasa. DQ. Tetap. Fungsi DQ. Iya, Apa sama. itu? Di delete atau apa ya kemarin itu? Diambil terus digeser. Iya kan array ya. Jadi diambil indeks terakhir, betul nggak? Iya. Yang di sini tuh. Nah, Minus 1 sama 1. ya betul. Kalau hit, nah ketika ini beda sekali. Wah. Kebalikannya apa? 1 minus 1. Ya. Kalau hit artinya begini, dia menghapus. Dia harus sama pertama, harus ngambil yang terakhir dulu. Ya kan? Di pop. Ya, dihapus sama ya kayak kemarin. Pop ya, pop tahu ya? Tahu. Mengambil elemen terakhir. Betul kan? Dari array. Kemudian ya, setelah dia apa? Diambil, kemudian ini saya menjelaskan menghapus ya, atau DQ ya. Kemudian letakkan ke awal. Sebelumnya saya jelasin dulu. Berarti yang dimaksud menghapus max atau min hit adalah otomatis menghapus puncaknya saja. Tidak ada menghapus di bawahnya. Jadi nggak ada menghapus ini itu nggak ada. Yang hanya dibolehkan menghapus ini. Tok. Ya, sekali lagi
pada binary tree max atau min heap, yang dimaksud penghapusan node adalah menghapus root dari max atau min binary tree. Jadi ngapus ini tok. Artinya kalau di array yang hapus ya, menghapus indeks ke 0. No. Masalahnya bukan sekedar apa kemarin Mas masuk, kalau kemarin kan masuk kan, Iya. hapus, ini geser semua kan, Iya. udah itu. Kalau ini nggak bisa, karena apa? Coba Anda bayangkan kalau ini dihapus, terjadi perang saudara, siapa dulu? Ini apa kalau ini apa ini yang mau naik? Nah, ya kan? Orang saudara. Ya walaupun teorinya ini kan, tapi tidak semudah itu prosesnya. Jadi ini tuh harus, jadi oke, yang pertama ya, ini secara penjelasan analogi dulu ya. Langkah pertama adalah pop indeks terakhir dalam array tersebut. Iya. Pop. Ini berarti kan Hmm. yang mau dihapus ini. Jadi 100 ini pasti lupakan, tendang aja langsung. Kadang. Artinya indeks ke-6 itu 38 tuh geser ke sini. Nimpa 100. Karena kan 100 mau dihapus, udah pasti kan? Nah. Jadi sekarang jadi apa? 3 Nah, ya 38 tuh di indeks ke 0 sekarang. Yes. Yang tadi 8 hilang. Ya. Nah, ini kosong. Nah, Udah kita doang sih oke. sebenarnya. Jadi naik dulu. Mengapa ini? Tanyanya kan? Mengapa ini? Karena indeks terakhir. Jadi mau ada 100 ya pasti yang 100 itu nanti. Paham sampai sini? Ada yang masih bingung? Ya? Kan array kan pasti ada ukurannya, maksimum berapa kan? Ketika mau menghapus puncak 100 tadi, pertama ambil elemen terakhir, pop itu namanya nanti di sini. Ya, terakhir mau berapapun, kan bisa aja nanti, banyak sekali kan. Pokoknya lihat aja di array, karena implementasinya array, pasti di indeks terakhir. Makanya betapa powerfulnya indeks min 1 itu. Terakhir ya. Mau berapapun, mau 6, 7. Jadi ambil yang terakhir. Dah. Kemudian timpakan ke indeks ke 0. Elemennya isinya tadi. Kan 100 mau dihapus. Jadi ingat, kalau delete hit itu berarti menghapus root. Menghapus value root. Tadi 100 kan? Dan lupakan aja udah, nggak usah diingat-ingat lagi. Timpa langsung dengan elemen terakhir boleh 38 tes. Nanti 38 di sini nggak ada. Walaupun di sini ada kan kosong. Nah, apakah benar 38 terbesar? Nah, itu loh kuncinya. Karena ini max heap. Artinya setelah dia ditimpa harus dicek dulu kirinya atau kanannya. Oh, berarti lebih besar, benar kan? Kiri dulu kan? Terus cek, oh ternyata lebih kecil. Oh nggak bisa kamu di atas. Nah berarti dilakukan swap. Swap. Nah, swap ingat gak di Alpro kan? Jadi lagi-lagi jurus Anda di Alpro itu nggak akan nganggur selama Anda belajar pemrograman sampai pensiun. Ya. Jadi jangan lemah ketika belajar ilmu-ilmu dasar kayak gitu. Jadi kalau ada dosen yang killer ngajari basic keras banget, itu semata-mata karena setelah Anda lulus mata kuliah dasar itu, Anda akan tahu betapa mudahnya menyelesaikan. Ketika disebutkan apa tadi? Swap, langsung kan? Oh berarti ada tem AB. sementara timpa angka pertama, angka kedua isi tem, langsung di sini tuh langsung tahu kita pola-pola. Sama orang jago gitar nggak dia tahu kalau kunci ini pasti ke sini sama aja. Makanya saya bilang
pada intinya hidup tuh kayak gitu-gitu aja. Ya, Anda belajar puluhan tahun, membentuk knowledge, habit, dan pola pikir, dan tahu kapan makainya. Itu aja sebenarnya hidup. Ya. Nah itu ya. Nah balik di swap. Tapi kalau dia swap, ini tukar ke sini, ini tukar ke sini ya. Iya. Nah artinya sekarang 42 di atas, 38 ke bawah kanan. 42 di atas, 38 di sini. Ini masih 35 betul kan? Lebih besar tau? Iya. Berarti sekarang 42 itu diindeks ke 0. Indeks kedua sekarang 38. Ini berapa tadi? Nah ini tinggal hapus saja nanti pas implementasinya ya. Jadi ada dua istilah baru ya kan? Representasi sama implementasi. Representasinya itu tree dalam logika ya, nggak ada ini di codingan gimana lu buat tree. Adanya array, nah real ini kalau array. Kemarin pun yang binary search tree pakai array juga kan, tapi array asosiatif atau list. Atau istilah tepatnya apa sih itu? Dictionary. Iya, dictionary. Apa bedanya? Ya, ini lagi-lagi kalau masih bingung soal array ya. Kalau array ini dia tuh array basic lah ya. Cuma menampung satu tipe data yang sama, oke? Terus punya ukuran fix. Dan indeksnya ya ini aja. Dan indeksnya integer. Nah itu. Indeksnya integer. Sedangkan kalau dictionary yang kemarin apa petik gitu ya, segala macam. Nah, indeksnya itu bisa kita tentukan sendiri. Ya. Nah, ini dasar-dasar ketika Anda besok belajar web development pakai JSON, pokoknya data-data JSON segala macam lah gitu ya. Mobile, nah ini dasar-dasarnya pakai itu nanti. Strukturnya kan gini semua nanti. Nah, itulah ya. Dictionary. Jadi ini lagi-lagi ya kuasai itu lagi. Satu. Seperti ini. Kita lihat sekarang simulasinya, algoritmanya. Ada tanya dulu lah? Pak, saya masih bingung buat inputan dari tree ke array-nya, Pak. Inputan. Iya, kan Oh, iya. itu menentukan misal dalam bentuk array-nya tuh di indeks keberapa gitu. Iya. Ya, itu ada mana-mana gitu, Pak. Panas ya? Belum tuh, hidupin AC-nya. Mati KTP. Itu Pak, udah mau panas ini Pak. Udah di Mau panas ruangannya. Udah hidup ya? Aduh, udah. Nah ini saatnya kita pakai lagi animasinya. Nah, lama kan. Hapus dulu. Remove. Buat codingan di JavaScript. Nah, jadi kosong ya. Oke. Bisa. Tadi ya kita ulangi yang ini ya. Itu lihat aja di halaman 71 ada. Sebutkan tuh di halaman 71 ya. Iya. Nah ini loh. Kita pakai yang ini aja untuk dihapuskan. Nih.
Tuh lihat tuh. Halaman 71. Happy for pop. Nah, 71. Tapi ini sudah berurut tapi ya, enggak kita cari yang lain, yang minggu kemarin aja ya. Nah ini. Nah, dari minggu kemarin ya. Kamu ikut nggak kemarin? Kuliah? Iya. Masih bingung? Yang mana? Insert kan berarti? Iya. Oh kan? Oke, sama 47 kan? Yang mau di-insert ya nggak? Patu. 2138. Kalau operator jadi operator ke nanti ke mana tugasmu kalau nggak ngeklik ini tambah di sini di sini ya. Pertama 47 berarti kan kita siapin dulu kan. Kamu bingung apa tadi antara pohon kemudian array-nya. Nah, kita lihat ya, kita buat nih array-nya kosong. Paham seperti ini ya? Tree-nya belum ada, tapi array-nya sudah ada. Kita masukkan berapa tadi? 47. Nah, coba ke animasinya, Mbak. Nah. Udah ya, bentuk 47. Otomatis dia di Indeks pertama. nah, jangan gede dulu berarti. Ya boleh. Berarti 47. Iya. Ini indeks pertama tuh berarti? Iya, Pak. 47. Nah, indeksnya. Ini indeks ini root indeks 0. Oke ya? Udah ya. Yang kedua apa? 38. 38. Nah, 38. Coba animasinya lagi, Mbak. Animasi. Nah, Jadi kiri kanan. ke kiri dulu pasti kan? Ada aplikasi. Ke kiri itu di logika kita, di kepala kita. Implementasinya kan bukan di kiri nih. Nah, hati-hati. Memang saya juga merasakan kalau saya jadi kalian berarti harus switching antara abstraksi di kepala sama implementasi. Berarti ini 38. Ini 38. Pokoknya masukkan aja dulu ya. Masukkan. Indeksnya 1. Ini nanti berapa lah ukurannya ya, nanti sama. Indeksnya 1. Ingat, ini max hit, bukan binary search tree atau bukan array tok itu ya. Pastikan kalau dia maksimum, karena kita maksimum, yang di atas itu pasti selalu lebih besar dari bawah. Jadi cek dulu. Setiap dia masukin, cek. Dia lebih besar enggak? Kan yang baru itu pasti ke indeks terus ke sebelahnya kan? Cek sebelah. Lebih besar enggak? Yang baru tadi. Tidak, ya sudah, aman kan? Aman. Itu. Lanjut berarti. Mana Mbak? Swap. Nah, ini Masukin cepat dulu. nih. Maksudnya di timernya di punya orang ya. Ambil Bisa codingan. slow-mo di sini. Ambil codingan. Ya, slow-mo-nya di sini. Tapi udah tahu kan ada swap tadi ya? Iya. Nah, tadi berapa? 56. 56, berarti kan masukkan dulu aja. Masukkan dulu. Indeks kedua. Berarti 56. nah, coba gimana mikirin kok indeks 2 bisa di kanan? Kan pusing masih. Tapi yang penting Anda paham dulu aja. Oh, bahwa dia di insert mengapa harus di kanan? Kenapa nggak di sini? Seimbang. Seimbang. Jadi salah satu bentuk kritis kalau kita mau hidup enak itu jangan mudah menerima omongan orang. Why? Tanyakan why. Why? Kenapa, Pak? Kalau kalian sering nanya itu dosanya bisa frustasi. Why? Mengapa, Pak? Harus di kanan. Kenapa nggak di kiri? Kalau orangnya nggak mau diajak banyak dialog, ya memang gitu. Jawabannya pasti gitu. Dan ini ternyata ciri khas mahasiswa luar negeri, Amerika terutama. Karena saya baca dosen kita yang kerja di sana, waduh, aku kalau di luar negeri, kalau
ngajar di Indonesia malah tenang karena nggak banyak yang nanya. Di luar itu sedikit aja. Kenapa bahas di situ? Kalau kita nggak kuat ilmunya, Dibalik. saya kan banyak ya, saya pelajari ya, gitu ya. Tapi kita kan udah tahu tadi bahwa Max Heath itu mengadopsi prinsip binary yang komplit. Artinya komplit itu dia harus rata dulu, imbang dulu kiri kanan. Jadi jangan dia terlalu berat sebelah. Contohnya begini, tadi 56 kan? Ini udah oke ya sampai sini? Oke. Kenapa nggak sini? Nah gitu dulu pertanyaannya. Ya nggak? Iya. Kenapa nggak 56 yang di sini? Ya ini bukan binary search tree, ini enggak gitu. Jadi kenapa nggak di sini? Ya, berarti indeks kedua. Saya bisa tulis indeks kedua. Ini menyalahi tree yang imbang. Ya, yang komplit lah terutama. Kenapa? Lah di sini aja belum ada, kamu udah mau dua head ya, tingginya udah dua. Ledahannya. Jadi dia harus ke sini. Tapi ini nggak ngefek ke sini, ingat? Nggak ngefek ke array, nggak ada hubungannya. Ini tuh cuma secara abstraksi di kepala kita. Gambar. Supaya enak. Ya. Karena kalau nggak diginiin, coba Anda bayangin gimana nanti di array ini. Menyambungkan ini sama array bingung. Ngasih panah-panahnya tadi. 01. Nah ini loh, 47, 38, 56, 47, 38, 56. Nanti kalau dia banyak bagaimana? Ya. Supaya memudahkan aja. Klik ya. Jadi array komplit. Array apa? Ya, array komplit. 56. Indeks kedua. Artinya kita sudah tahu nih. Ini left, ini right. Oke. Karena ada yang baru, dia harus bandingkan sama atasnya. 56 lebih besar nggak? Yang 47. Ya. Kalau iya, berarti harus kita swap. Berarti 56, 47 ditukar. Nah, berarti ini juga ditukar. Nah, gitu. Nah, gimana? Oke ya? Nah, terima kasih Pak. Ya, sudah minggu kemarin. Mengulang aja ya. Nah, materi hari ini adalah hapus. Tadi kita sudah jelasin. Kita lihat animasinya. Coba disebutkan dulu yang halaman 47. Halaman 71 nih. 71. Oh, ada Delete heap. ini kan sudah ada ya. Ya udah yang ini aja lah kita pakai ya. Yang tadi. Yang kemarin aja. 56. Oke. Terus apa? Dari mana Bapak? Dari mana Bapak? 56 itu 29 Pak. 29. Kalau 29 65. 65. Swapnya 2 kali. Swap. Cek dulu apakah lebih gede. Ya. Swap lagi. 65. 38. 38. 38. 74. Hah, lagi? 4 ya. Itu terakhir. Iya. 4 kan. 74. Yes. Nah, kalau seperti ini berarti kita hapus elemen berapa? Node yang mana? Ya, 74. Kan kita Root. mau ngapus 74. Ya.
Nih, saya nggak perlu ngapus cara nulis. Ini kan namanya remove. Nah kan di ujung toh, tadi kan Ujung. indeks terakhir. Dicek. Timpa ke depan, nah itu swap. paling gede, cek lagi. Nah, true langsung diam. Saya jelasin tadi. Remove lagi. Nah, sekarang kita coba baris per baris. Masuk Word. Nah, tinggal dibuka, silakan. Halaman 71 itu. 71. 71. Tapi array-nya sudah diberikan seperti itu. 100 berapa segala macam. Nah, halaman 71 ya. 71, 72. Dua aja. Oke. Heap diberikan ini. Heapnya berupa array 100, 3, 3, 14, 10. 10, 14. Oke. Kemudian kita panggil fungsi delete heap. Delete heap. Isinya ini. Nah ya, misalnya itu nanti kita panggil berarti baris ke 21. Benar, 21 ya? Iya, Pak. Fungsi delete di 21. Fungsi nah ya, itu 22. Jika heap sudah kosong ya, ini kan ada isi berarti. Nol atau 6 ya. Apa ini? False. Jadi baris 26. Nah, kita buat root. Itu sama dengan zip index 0 yaitu 100. Ya. Kemudian kita buat variabel class element. Nah ini yang saya bilang tadi, yang ujung tadi, pop heap. Ya. Mengapa saya tidak pakai min 1? Main bahan saya pakai min 1. Saya tanya, C++ ada nggak min 1? Ada. Kotlin, C, JavaScript, ada nggak yang pakai min 1 kayak Python? Bisa. Di ujung. JavaScript Pakai ya? Berarti nggak semua kan? Nah, algoritma itu saya menghindari keberpihakan pada salah satu paslon. Jadi generic gitu. Generic. Nah, setelah saya lihat diskusi sama ChatGPT, POP ini yang agak general. POP itu pokoknya ngambil di ujung. Gimana caranya terserah bahasa pemrograman masing-masing. Nah, di dalam memang Python nanti juga POP langsung gitu. Pop fungsi selesai. Jadi POP. Jadi POP itu berarti ngambil nilai elemen terakhir di array. Jadi POP. Jadi POP heap itu kan ini. POP pada heap itu sama dengan 35. 35. Jadi Sisa elemen itu 35. 35. Sekarang 29. Jika ukuran heap, ya, mengapa saya tidak pakai n atau segala macam? Supaya nanti biar kalian ketika implementasi tahu, oh itu ukuran array-nya heap. Berapa ukurannya?
5. 5 apa 6? Kedua 3 4 5 6. Udah di pop. Di pop jadinya 5. Kalau sebelumnya 6. mutlak pin. Berarti ukurannya tetap belum. Kalau udah di pop pin, Ngepop itu menghilangkan toh? iya, jadi 5. Itu kan ngurangin tuh namanya. 5. Tinggal 5. Kecuali kalau udah disalin masih tetap. Jadi pop ini artinya 35 ya. Yang dibuang, jadi hit itu kita ambil. Pop. Ingat ini masih stuck ya. Iya. Berarti last element ya, namanya apa? Hit. Oh iya. Hit sama dengan ini. Nah, berarti itu yang sampai 19 habis atau nggak bisa menggunakan pin, Pak. Nanti silakanlah pas implementasi atur. Makanya ini algoritma struktur data namanya. Ini bukan struktur data tok kalau saya, algoritma struktur data. Kalau kemarin algoritma pemrograman, ini algoritma struktur data. Oke, baik. Jadi implementasinya silakan. Kalau di Python kan nggak dipikir lagi kayak ginian. Kalau C++ masih. Masih. Alamat memori. Oke ya. Berarti sekarang ukuran hit 5. Jadi jika 5 lebih dari 0 True. 30. Nah, sekarang hit ke 0 yang nilainya 100 itu ditimpa Sama last. Last elemennya 35. Last elemen itu 35. 35. Artinya kan hit sekarang sudah diupdate jadi kita garis 3 1 nah berarti kita pakai fungsi simplify down Sebenarnya itu mimpakannya ya. kalau di bahasa Apa biasanya. gunanya? Ya tadi untuk ngecek dia itu lebih besar tidak. Tadi udah diisi. Berarti ke baris 1. Garis ke-1. Garis 1. Ya, simplify down. Happify down. Baris 3. Kita lihat indeks kiri ya. Tadi indeks kiri. Left child index itu sama dengan 2 dikali indeksnya 0 kan? Ditambah yaitu berapa? Jadi left child itu nilainya 1. Kemudian baris keempat Right right child. child index 2 sama dengan 2 dikali indeksnya 0 ditambah 2 yaitu 2. nah, udah dapat tuh. Ini baris ke 5 indeks terbesar largest index sama dengan indeks itu sendiri yaitu No. mana indeks itu ya ini parameter tadi. Kemudian baris ke 6 heap size sama dengan ukuran heap yaitu Enggak, 5 masih ada banyak. ya. Resolusinya 1080. Heap sama dengan 5. Oke, sekarang baris ke 8. Jika left 1 kurang dari 5 itu atau false? Itu ya, berarti masih lanjut. And if
left index yaitu 1, berapa nilainya? 133. 33 lebih besar dari is index largest Largest 0. Berapa? 035. If is 1 3 lebih besar dari 35, betul nggak? false, salah. Tidak. Tidak dieksekusi, skip. Di baris ke 11. Jika yang kanan, nah, mana yang kanan? Di indeks kanan 2, berapa nilainya? 42. Lebih kecil dari indeks ini ya, 2 kurang dari 5 n right if right 2 yaitu 42 lebih besar dari if 35. largest index Largest indeksnya 35. if index ke 0 itu 55. true ya. True. Langsung dia. If 12 Lagi indeksnya. nanti largest index saat ini diupdate sama dengan right child index yaitu 2. 2. Kemudian ke baris 14 di luar if pasti if basis indeksnya 2 tidak sama dengan indeksnya berapa? 0 ya. True. Maka garis 15 tem kita isi dengan 0 atau 0. Non. Kemudian Tem sama dengan heap indeksnya berapa? nah ini swap ini sebenarnya. Swap. Kalau Anda paham, ingat Terus temnya swap. diisi Tem sama diisi dengan Heap indeks. indeks ke 0. ya, 35. 35. Mau langsung nggak? Hah? Fungsi Mau langsung proses swap. proses saja lah Pak. Satu persatu. Nah, coba tanyain Mas, why-nya tadi senang. Why apa tadi? Kenapa temnya tuh harus run dulu? Nah, Nggak langsung tem lah. supaya Anda tahu nilai awalnya berapa. Kosong intinya. Kalau mau Python, nggak usah ditulis malah, ujuk-ujuk baik. Time, Tem. time sama 35. Ini bisa aja loh. Ini aja guys, apa ya? Time langsung 35, tapi bingung time-nya di mana tadi dideklarasikan. Belum dideklarasikan Maka di algoritma di kamus biasanya daftar variabelnya apa saja. di atas Ya, flowchartnya. ini tuh kayak inisiasi awal aja. Time 35 kali 17 heap indeks ke 0 itu diisi dengan Largest index. heap Heap largest tadi index berapa? 35 ya? 42. Heap largest 2 sama dengan 42. Oh, 42. Nah, ya. Kemudian 18 heap largest index. Oh, bentar, heapnya diupdate dulu. Jadi apa sekarang heapnya? Jadi 42 42. Tiga berapa? 33. 33 terus 42 lagi. 42 lagi terus 10 14. berapa? 40. Nah, garis 18 heap largest index 2 Ya. 42 ya. Ya. Ditimpa dengan 10 Tem. 35. Betul. Oke. 35 35. heap perubahan lagi Ya, 42.
Berapa? 42, 33, 35, 25 10, 14. 14 Kemudian 19 Hipivito TPV down, Hipify Hip Largest Index. hip saat ini. Cek dulu sudah benar. Kemudian largest index yang kedua. Jadi eksekusi lagi ya. Udah dicek sudah benar kok. Sip ya. Mana paham? Fungsi ada satu lagi. Ya tergantung. Itu nanti cek dulu. Itu sudah kiri kanannya itu udah paling terbesar belum? Waktu udah paling terbesar nggak usah diubah. Makanya di sini kan false kan, sisanya tidak perlu dieksekusi. Ya. Itu berarti 2 kali 2 kali indeksnya 2 Dua dikali 2 plus 1 berapa? 5. Ini Garis ke 4 link child right cari index. Dua dikali keluar ditambah 2 berapa? Hmm? 6. tergantung. Dia nggak manggil lagi sendirinya. Cuma mengambil fungsi ini doang pengecekan ini. Largest index sama dengan Iya, index, emang ada index kursi yang dua. nggak manggil-manggil jika itu ngecek Garis masih ke lebih terbesar, makanya baru nanti di swap. Head hip size size sama dengan 5. Garis ke 8 if left child index 5 itu dari kecil dari hip size 5. group of False. yes side ya. Selesai yang ini terus berarti Ada 11 11. masih di happy 11 Cek dulu. if 6 lebih kecil dari 5 dan false. garis ke 14 14. betul ya 14 ya Ya Pak. if largest 2 tidak sama dengan 2 index true or False. Langsung langsung selesai rekursifnya. Kelar. keluar Pak. Udah? Langsung keluar. nah lihat dulu ini kan kayaknya rekursif Iya. ya berarti balik ke nah S31 ini Ya satu. 31. Udah selesai. 31 langsung return Return garis to ke 33 RTH. 33 return nah, Tujuh. yang tadi berapa? Yang 42 Pak ya. Yang jadi indeks happy kedua. Berarti 19 yang jadi parameter Pak. Good. Oh iya Yang baris 18. nah ya ya artinya sekarang 42 yang menjadi root. Root. Selesai. Done. Tapi lihat tuh baris 26 ini rootnya sampai dengan 100. Kalau dia memang harus hitung hip ya kayaknya itu ya. Ya betul. Ya. Root itu sama dengan hip. Kalau return berarti dia ambilnya di dulu. Iya ya. Iya. Cuman ambil 42 biasa Pak kalau return. Hip no. Saya di gap berapa? Oh, mungkin iya prima berarti
Ini nggak ada gunanya itu kayaknya load itu ya. Kalau dia load itu sama dengan zip. Saya benar dulu. Betul. Masih ada Randy. Emang datang? Randy. Arah sih. Ini hip sama dengan hip ya. Bukan yang bawahnya, Pak. Itu returnnya itu Yang diberikan Ini mepet nggak itu? Nggak sih? itu masih tahu doang. kasih tahu pakai itu. Itu rootnya sebagai rootnya, tapi yang returnnya itu semua hipnya. Kasih tahu doang. Nah, kita lihat kondisinya. Oh iya. Sistem exit. Return hip. Ya, ya, ya. Ganti hip, nah ganti hip langsung gerak. Sama nggak? Sama nggak hasilnya? Padu sama betul. Oke, ini nggak usah ya. Hip aja. Return hip kalau root belakangan. Oh ini pop value itu yang diambil ya. Apa paling? Jadi pop value itu. Ini aja berarti index ke 0. Ah, Nah, ya. mantap. Masih ada.
Di hip dulu, di pop dulu Pak. Yang popot value-nya itu tetap 0 Pak. Yang hipnya itu di pop dulu Pak. Oh, ininya ya. Ya, belum dijalanin fungsinya. Head before 100, berarti pop 100. Ini udah betul ya ini ya? Betul ya? Tapi root sama dengan indeks 0 tadi gak usah ya? Monggo, tanya nggak? Jam berapa ya? 8.20. Oke, silakan. Kalau tanya. TS nanti. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Berakhir sudah materi struktur data kita. Artinya apa? Artinya tahun depan saya minta kalian jadi asisten struktur data saya. Insya Allah. Ya, Alpro dulu. Dimulai dengan Alpro dulu besok ya. Udah saya siapin diktatnya juga. Diktat Tapi Python. tentu saja beda dengan punya kalian, agak ada beda-beda notasinya. Jadi notasinya Pseudocode. misalnya nih nilai A sama dengan 7. Cek mini itu sama. Sekarang sudah enggak. Nilai A diisi dengan 7. Karena kan algoritma bukan Pseudocode-nya. Panah berarti. meminta seumum mungkin. Mengisi nilai ke Ini nilai agak A. radikal perubahan. Mengisi. Iya. Dan kayaknya lebih komplit dibanding angkatan sebelumnya. Karena belajar dari kalian kan. Iya. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Kenapa ya ini Kak saya lihat-lihat ini struktur datanya kenapa tidak menggunakan kelas? Menurutmu kenapa? Kalau menurut aku sih lebih enakan kelas kan itu kan objeknya langsung manggil itunya panggil ya nanti misalkan sudah terinisialisasi apa itu sebagai objeknya misal A itu sebagai misalkan link heap nanti objek A itu titik kayak pop kayak gitu seperti itu. Ini semester? 3. Anda sudah bisa kelas semua? Sudah. Sudah lanyah semua dengan PBU? Pertanyaannya tuh di situ. Saya tidak mau diganggu dengan bengong-bengong lihat kelas dot
instansiasi Init. terus dan lain-lain. TIS. Saya mau fokus pada esensi struktur datanya dulu. Kecuali kalau struktur data semester atas, wajib malah PBO. Jadi alasan saya belum yakin kalian sudah ini. Saya khawatir ketika pakai PBO kan OOP tuh otomatis. Iya. OOP walaupun kalau saya pernah diskusi sama Pak Wahyu sih ya itu kan cuma kelas dan lain-lain. Saya nggak mau ada hambatan notasi-notasi OOP di situ. Gitu. Harapan saya kalau Anda mau proaktif, nah ini jadiin coba semua materi pertemuan 1 sampai hari ini dengan OOP. Saatnya. Nah itu kan lebih bebas stres Anda kan, punya waktu tuh. Nah, Anda coba ubah semua jadi OOP. Kan memang cuma pakai kelas sama objek aja ya, Iya. organisasi aja. Itu alasan saya. Oke. OOP itu kan baru semester ini ya. Iya. Tapi silakan Anda nanti bisa eksplorasi. Tapi memang gini, setelah dapat OOP, syarat saya kan semester 4 kan setelah ini mulai kurangi yang prosedural seperti ini, pakai OOP semua. Setiap modul jangan nggak pakai OOP. Biar tahu. Karena apa? Prosedural ini ya pasti di dalam metode tuh ya kayak gini nanti. Di dalam metode atau function itu ya ini nanti. Prosedural semua. Tapi nggak tahu lah Mas, tahun depan mungkin saya pertimbangkan, kita lihat. Tapi sejauh ini saya pengen lihat dulu gitu. Nah, nilainya kalau bagus semua ya udah bisa pakai OOP lah sedikit. Kelas. Karena esensinya kalau struktur data nggak ke situ gitu. Yang penting clear dulu konsepnya. Ada lagi? Silakan. Yang mau didiskusikan? Oke, sekarang puas ya? UAS. Kalau itu cuma sunah dua sama mau ngerjain karena mau ngerjain sama nih mau ikut kelompok iya mau sama nih buat full Python. Aneh cuma butuh UI UX ya backend-nya. Mau nggak? Ya nanti diperbincang dulu. Bikin apa nih? Aku itu musik. Musik player. Aneh sebenarnya nama alat musiknya aplikasinya nggak ketemu Musika. Iya. Ya udah. Ya bisa. Pertama, Iya, Python. binary search tree. Flutter Nanti bisa. saya akan kasih pohon yang sangat rimbun, ya. Bercabang-cabang. Daun-daunnya menjuntai dengan indah. Nah, pertama Anda diminta untuk nyetak elemen-elemen di dalamnya, value-value di dalam setiap node, pakai pre-order, in-order, sama post. Post order tiga-tiganya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi cuma nyetak, ingat kata saya, nyetak tok. Eksekusi Nyetak itu enggak. berarti nulis aja di kertas. Nyetak itu dalam arti tulis aja di kertas urutannya. Jadi nggak ada eksekusi, Enggak dieksekusi kayak kemarin banyak yang dieksekusi. Perintahnya ingat perintahnya. Tuliskanlah urutannya. Belajar. Tuliskan urutan. Urutan data ya pada node-node tersebut. Jika ditelusuri secara Cara kerja pre-order. on post. Post. Outputnya berarti. Ya, outputnya aja. Intinya outputnya, bukan eksekusi. Bukan output malah ya. Bukan output, malah kalian itu jadi kalian tuh baca aja, melihat tuh pohon, ya tulis aja. Tiga tek gitu. Hematis. Karena di soalnya itu cuma tulis. Ingat, tulis bukan cetak.
Ya, kalau tulis ya tulis di kertas jawaban. Kemudian yang kedua, tingginya. Nah, High. berapa tingginya? Level kalau nggak H. Dan not penyusun tingginya, jangan lupa ya. Jadi jangan cuma 7 7. toh enggak 7 tapi not berapa saja. Tinggi 1 berapa aja. Not tinggi yang berapa. nilainya berapa gitu. Isi notnya ya. Value. Value. Itu minggu kemarin ya. Yang ketiga, berapa leaf note-nya? Daun. Daun ya. Dan apa saja note-nya? Sama isinya, Leaf-nya value. itu. Value. Kemudian yang keempat, saya minta Anda menghapus 2 note. Gambarkan ulang tree-nya. Jadi posisinya berubah kan? Iya. Gambar saja di kertas, bukan mengeksekusi. Jadi binary search tidak ada eksekusi, tidak ada coding. Wih. Pemahaman. Cuma pemahaman dari tulis-tulis. Gambar ya gambar aja. No coding. Iya. Binary search tree itu yang pasti kirinya paling kecil, kanan itu paling besar, itu binary. Iya, BST. Nah, baru yang Heap. kedua tentang heap. Jadi cuma binary search tree sama heap. Yang kedua tentang heap maksimum ya. Nanti saya kasih pohon heap. Nah, saya minta Anda mengeksekusi gimana memasukkan 1 node. 1 node saja. Itu nanti dikasih codingannya. Ya, saya udah kasih algoritmanya, Anda eksekusi. Ya kayak tadi nih, kayak barusan. Digambar nggak Pak? Nanti pelan-pelan saya jelasin dulu. Ini nomor ke-5 berarti soal ke-5. Banyak loh ya nih. Dua materi utama tapi soalnya udah nomor 5. Jadi nomor 5 eksekusi. Saya kasih algoritmanya, Anda tulis per baris. Nomornya jangan lupa. Oke. Itu. Kemudian nomor 6. Setelah Anda menginsert tadi kan nambahin ya menurut baru ya. Eksekusinya gambarkan tree binary max-nya tadi. Setelah dimasukkan elemen baru menurut baru. Gambar aja. Nah, yang ketiga, yang ke-7 berarti. Ya. Yang ke-7 persis materi terakhir kita ini, ngapus. Delete heap. Jadi saya beri gambar lagi. Setelah dihapus, bagaimana kondisi tree-nya saat ini, gambar tree-nya saat ini. Terus digambarkan. Gambar saja. Jadi cuma sekali eksekusinya. Jadi yang ngoding eksekusi cuma 1 soal. Yang lain pokoknya pemahaman aja. Anda harus analisis dan gambar ulang. Jadi total 7 soal. 2 jam 110 menit. Efektifkan waktunya ya. Oke. Karena kamu ngomong array, bagus juga tuh ada. Boleh. Dua-duanya berarti nanti. Dua-duanya. Kita lihat nanti. Kita lihat soalnya. Itu represent. Emang bagus. Justin buat. Diketik apa nih? Tulis sama lagi. Ketik apa tulis tangan? Sama itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Soalnya tentang kisi-kisi soal. Pak, yang delete itu cuma berapa? hanya yang terakhir itu, yang terakhir itu ya nomor 7 cuma ya sebelumnya sesudahnya itu di delete atau di step by step juga. Enggak.
kondisi akhir. Kondisi akhir ya. Oke. Karena soalnya gambarlah binary heat maksimum setelah dilakukan pemotongan. Berarti setelah doang. Oke. Nah, nggak usah banyak-banyak. Oke, siap, Pak. Ya. Buku yang Oh ya, pasti. Nanti ambil ya. Pertanyaan terakhir Pak. Pas buka Pak. Ya kayak kemarin. Open kertas. Open kertas. Terserah mau kertas apapun yang penting kertas. Kertasnya banyak boleh Pak. Terserah. Terserah, yang penting kertas bukan gadget. Mau 1 buku, mau 10 buku di bawah silakan, yang penting kertas. Al-Quran boleh. Nah ini menjawab. Kemarin saya biasalah ya scrolling ya di TikTok di mana itu. Ada yang mengkritisi soal ujian ngoding kok Di kertas. Ngoding kok di kertas. Saya jawab gini. Kalau memang ujiannya itu C++, Python dan sejenisnya memang nggak efektif kertas, ngapain di kertas gitu loh. Tapi kalau algoritma nggak akan jalan kayak gitu, lebih efektif kertas. Saya jamin. Algoritma loh, ingat bukan ngoding, beda itu. Ngoding artinya Anda mentranslasikan problem solving algoritma lewat bahasa pemrograman. Dan itu harus di komputer, ngapain kertas? Gak bisa di-compile. Iya. Nah kalau algoritma semester 1 kemarin, 2 kemarin dan struktur data saat ini itu algoritma semua. Saya nggak ngajarin coding kalau di kelas, loh ya. Ingat di kelas. Pseudocode semua. Pseudocode semua, minimal maksimum tuh pseudocode mirip-mirip. Coba bayangkan kalau pak ujian C++ di kertas, nulis poin, main, ARGS apa sih? Semester 1 bilek. Itu ada. Ada, Pak. Dasar pemrograman, Pak. Jadi algoritma, mau algoritma awal yang Anda belajar semester 2 atau algoritma struktur data, itu cuma template sebenarnya, kasarnya saja. Kasarannya saja. Contoh nih, contoh paling mudah memahami algoritma adalah resep masakan. Misal kita mau masak spaghetti, resep pertama apa biasanya? Siapkan bahan-bahannya. Bahan dulu. Inputnya disiapin dulu kan? Iya. Tapi dia nyuruh nggak? Mau yang Lazada apa mereknya? Dasakna. Nah, La Fonte atau? Nggak ngomong itu. Yang penting ada lah. Yang pertama, siapkan air. Airnya air sumur, keran atau enggak? Enggak peduli. Yang penting air. Yang penting banyu kan? Iya. Terus digodok. Ah, digodok kan wajib. Mau kompornya Rinnai, mau kompor minyak, terserah. Terus apa lagi? Buka apa sih? Masukkan apa? Minyak ya. Nah, itulah algoritma. Resep masakan itu yang paling cocok untuk menggambarkan algoritma. Jadi kalau algoritmanya lewat komputer malah pusing kalian. Tapi ketika mau memasak beneran, nah silakan pakai bahasa apapun. Oh, aku mau pakai kompor gas. Aku mau mereknya apa tadi kan? Aku mau apa tadi? Kalau bumbunya apa biasanya itu? Salah satunya paling utama itu apa kalau? Saus. Nah, saus yang paling apa gitu. Nah, yang sudah spesifik itulah bahasa pemrograman. Lah itu harus praktek, masak beneran, gue. Tapi kalau buat algoritmanya, saya cukup di kertas, ngapain saya masak? Saya udah tahu, masukkan bumbu segala macam, tulis aja. Tapi memang kadang praktek dulu, oh bagus, balas lagi. Kalau mau ya. Tapi dia bahasa tertentu, dia nggak peduli mau bahasa apa.
Makanya kalau kalian sudah paham algoritma, pakai bahasa apa? Tinggal cocokin. Algoritmanya minta apa? Algoritma minta apa? Buat variabel A. Di Python kayak apa buat variabel? Oh kayak gini. Searching aja, lihat dokumentasi atau chat GPT. Oh gitu, nah, implementasi. Jadi kalau kalian chat GPT blek-blekan satu paket, tambah goblok kalian. Jadi chat GPT itu untuk men-challenge pemikiran kita. Oh, Tools. pasti aku harus melooping, ngeloop di Kotlin itu kayak apa? Jadi bahasa apapun mau muncul besok pun cepat pasti gitu. Saya jamin. Kalau kalian udah paham. Assembly. Makanya saya frustasi pas awal Alpro. Ini kok point semua ya nulisnya ya. Point mine. Karena sudah terjajah oleh C++. Aduh. Gitu ya. Bukan konotasi negatif maksud saya terjajah, tapi waduh ini harus dibongkar lah ya. Besok siap-siap nih. Semester 2 besok, angkatan besok. Iya. Yang angkatan ini ya. Pasti nggak jauh beda. Kalau saya pengen ngajar semester 1 tapi udah nggak kuat lagi lah waktunya ya, habis. Semester 1 Python, guys. Ya, Nah gitu ya. PDP Python, guys. Jadi kalau ada yang nanya kenapa harus pelajaran ngoding kertas, saya sepakat. Ngapain belajar ngoding kok di kertas? Tapi kalau belajar algoritma, kertas tetap is the best. Minimal notepad. Not bad. Pokoknya nggak ada bahasa-bahasaan. Text editor lah. Kalau mau tetap mau ada digitalnya text editor. Text edit. Notepad plus. Algoritma. Nah, sehingga kalau algoritmanya sudah lengket, misalnya tadi tidak jauh-jauh, swag. Beda-beda kan? Iya. Tapi kalau sudah advance, nggak perlu lagi Pak swap Pak. Tinggal kalau di library-nya ada sudah. Swap. Nah, udah. Pernah saya tunjukin kan? Sort, Iya. sort, array, udah selesai. Titik sort. Nah, besok udah untuk kerja itu. Jadi ada makomnya ya. Memang di bawah itu belajarnya ya kotor-kotor ya. Loop, wah, untuk sorting itu. Bubble sort, selection sort, segala macam. Tapi kalau kalian bekerja proyek, nggak usah lagi pakai. Tinggal aja mana tuh kalau di Python sortnya kayak apa, tasort, asort gitu ya. Tapi kan udah tahu sort tuh kayak apa kerjanya. Nah gitu loh. Nah ini yang membedakan kadang orang yang lulusan bootcamp 3 bulan segala macam dengan lulusan S1. S1 tuh akarnya belajar gitu dari nolnya. Coba kalian diadu, lulusan bootcamp 3 bulan anak SMK misalnya kan, yang sudah bangga aku dapat kerjaan di bulan S1 masih nganggur. Saya uji misalnya. Ini algoritma ini masih belum efisien. Silakan dibongkar modul library selection sort pada Python. Saya yakin yang S1 bisa. Karena udah tahu cara kerja selection sort. Tahu kan yang bootcamp pemrograman? Kan dia tuh langsung masuk, diajari Python, kalau sort tuh langsung panggil sort break gitu kan. Dia nggak tahu itu sort apa, selection, bubble atau apa. Terus cari library-nya, Anda lihat, karena sudah terbiasa membaca algoritma. Oh, jadi kalau kalian nanti baca source code di Python, Anda bisa reverse, mentranslate. Oh, ini tahapannya persis algoritmanya selection sort. Hebat kan? Dibalik kan, selama ini kita belajar algoritma dulu kan kayak gini, baru kita buat ke bahasa pemrograman. Nanti dibalik, Anda pas kerja, baca panjang algoritma tertentu, polanya sama ini dengan bubble sort. Oh ini bubble sort. Syukur-syukur ada komen sudah situ. Ini adalah bagian dari bubble sort. Nah, bener dong. Nah ini yang nggak dapat di, ya nggak cukup lah waktunya kalau bootcamp 3 bulan 4 bulan. Karena cuma ya kayak bimbel kalau bootcamp ini. Bimbel, cara cepat tapi nggak tahu jalan utamanya. Nah S1 tuh di situ, jadi mengapa lama? Tapi ketika keluar, saya yakin kalian bisa lebih jauh lah dibanding lulusan bootcamp. Iya, bootcamp lulusan SMK loh ya terutama ya, atau SMA. Tapi kalau lulusan S1 tambah bootcamp nggak kalah, kalian kalah, bakal sama-sama S1, tapi dia tambah lagi bootcamp. Ya namanya bimbel kan istilahnya. Tapi
kalau kalian juga belajar lebih ekstra tanpa bootcamp, ya lebih job juga, lebih hemat ya pasti. Nah gitu loh ceritanya. Ya. Ada lagi sekarang? Oke, kalau nggak ada, saya sempurnakan materi Alpro sampai di semester 3 ini. Jadi untuk Alpro pemrograman, Alpro struktur data itulah. Memang belum kita sampai B3, B++ untuk storage itu. Kemudian belum nyampe juga AVL itu PR saya untuk tahun depan. Karena banyak sebenarnya. Nanti kita kerja, ada lu lihat aja Twitter di yang developer itu banyak sekali algoritma struktur data yang unik-unik. Tapi kalau udah ada basic seperti ini tuh nggak terlalu susah. Itu. Kemudian semester 4 saya tuh ngajarnya cuman rekayasa perangkat lunak sama Alpro dan metodologi penelitian. Jadi Alpro sama rekayasa perangkat lunak. Ya RPL. RPL itu nanti semester 6. Nah, kalau mau ketemu saya lagi semester 5. Gua mata kuliah sekaligus kalau mau. Tapi kalau enggak sih enggak usah satu aja, yaitu penjaminan kualitas perangkat lunak. Nah, itu nanti baru kita benar-benar OOP full. Tapi untuk development software tentu saja kalian sudah buat, jadi istilahnya kan semester 5. Kalian sudah punya proyek P web, rekayasa web, PBO dan mobile dan lain-lain. Semua source code proyek tersebut nanti akan kita pakai untuk dites, untuk testingnya pakai tool aneh-aneh lah, Selenium, Katalon dan lain sebagainya. Itu semester 5 data. kayak seperti ini. Kalau mau daftar aja gitu nanti. Itu pilihan soalnya, jadi opsional. Kalau mau ketemu saya lagi semester 5 dan semester 7 teknik optimasi itu kalau udah mau skripsi. Jadi kalau kalian udah kemana-mana mentok, topik-topiknya nggak seru, nah kalau yang mau seru seperti saya challenging, ikutlah mata kuliah teknik optimasi. Nah Alpro-nya kan kepake banget. Optimasi. Oke, cukup. Terima kasih banyak atas partisipasi setahun kita. Berarti tidak ada lagi yang wajib Anda ikuti sama saya kecuali pilihan itu. Jadi teknik optimasi pilihan, penjaminan kualitas perangkat lunak pilihan. Nah kecuali yang RPL ya, tapi RPL nggak tahu ya masih bisa A, B, C nggak ya? Karena itu tuh proyek, kayaknya bisa deh. Ya, tapi nggak tahu biasanya kelas A kalau RPL Pak Ali tuh. Ya, oke. Nanti kita lihat lah ya. Jadi kalian kontak-kontak aja kan di grup masih kan? Iya Pak. Pak ini udah mau RPL. Saya cek nanti. Pas rapat itu gimana? Kalau bisa saya setting A, saya minta A. Oke, setting. Jadi reunian gitu ya. Semester 6 selamat. Masih 1,5 tahun lagi. Baik, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti yang mau ambil buku ke lab, yang mau ngurus UTS di lab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closingan Pak yo. Konten game kelas Pak. Boleh. Yo. Anjay.